Oke, aku setuju Misa bukan putri kita. Namun dalam beberapa hari ini, aku sudah dekat dengannya. Dan, ya, aku mengizinkanmu membawanya. Tapi kamu biasa membawanya pada malam hari. Sekarang kamu sudah menyelesaikannya juga. Mengapa aku harus mendengarkanmu sekarang? Tolong, Rafai. Biarkan dia tinggal di sana selama beberapa hari. Saya yakin Emaan akan segera sembuh total. Mengapa kamu tidak mengerti? Bagaimana aku akan hidup tanpa putriku? Kamu bisa pergi dan menemuinya. Baiklah Rafai kalau begitu. Anda juga bisa pergi dan menemuinya. Lihat, dengarkan aku. Aku akan pergi bersamamu besok. Tidak bertemu, untuk membawanya pulang. Tolong Rafai. Cukup. Kalian berdua, saudara Rafai, Anda ada di sini. Apa kabar Suni? Apa kabarmu? Saya baik-baik saja terima kasih. Apakah semuanya baik-baik saja? Rafai sudah datang ke, bawa Misha pulang. Baiklah. Oke. Baiklah kalau mari ikut saya. Seperti Zuni. Tidak, Rafai, tolong jangan memintaku untuk datang. Aku tidak bisa. Lihat Emaan dalam kondisi ini. Dia akan berteriak banyak. Di mana anak itu? Mengapa Emaan berbohong seperti ini? Iman. 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 Bangun. Iman. Iman. Emaan, apa yang terjadi? Di mana anak itu? Anak saya. Anak saya. Di mana anak itu? Seseorang mengambil anakku dariku. Seseorang mengambil putriku. Siapa yang membawanya? Kemana anak itu pergi? Tadi malam ada seorang pria datang ke sini. Dia menaruh sapu tangan, dan membuatku tak sadarkan diri, dan membuatku tak sadarkan diri. Dan dia mengambil putriku dariku. Apa maksudmu membawanya? Siapa yang membawanya? Saya tidak tahu siapa orang itu. 1 menit, Iman. Emaan, tolong diam saja. Saya akan memanggil keamanan. Mereka akan memeriksa Saudara Rafai. Tidak ada gunanya, aku tidak percaya padanya. Saudara Rafai, dengarkanlah. Ya Tuhan, di mana putriku sekarang? Putriku. Aku sudah memberitahumu. Sudah kubilang, kita akan kehilangan putri kita. Zunaira, jantungku berdebar sangat kencang. Saya sangat khawatir. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Misha? Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi? Aiz, apa yang telah terjadi? Apakah Mishaku baik-baik saja? Dia akan baik-baik saja jika dia ada di sini. Bagaimana apanya? Tidak terjadi apa-apa, Suni. Tidak, tolong jangan panik. Saya sudah memberitahu staf saya. Mereka sedang mencari. Misa pasti ada di sini. Dia tidak ada di sini. Putriku telah diculik. Menculik. Menculik. Di mana? Suni, tolong, tangani dirimu sendiri. Kita akan menemukannya. Tidak akan terjadi apa-apa. Putriku, 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 putriku tersayang. Putriku. Iman. Iman, berhenti. Iman. Aku berhenti. Iman. Salam. Salam juga untukmu. Kok kamu ada di sini? Ya, aku hanya... Dan anak ini. Kakak, dia seorang gadis. Aku menemukannya di pinggir jalan. Saya pergi ke kota untuk bekerja untuk Sardar. Dalam perjalanan pulang, aku menemukannya di jalan. Aku tidak ingin meninggalkannya di sana. Jadi aku membawanya kepadamu. Apa yang dapat saya lakukan terhadapnya? Anda, kamu bisa membesarkannya. Tidak. Bagaimana aku bisa membesarkannya? Kau tahu, aku sudah punya 2 anak perempuan. Dia membenci putrinya. Jadi,
Bagaimana dia bisa membesarkan gadis yang tidak dikenalnya? Ya, kamu benar, kakak. Tapi apa yang harus saya lakukan? Saya seorang pria lajang dan sendirian. Bagaimana aku akan membesarkannya? Tidak, jangan khawatir. Aku akan melakukan sesuatu. Kakak, dia cantik sekali. Sangat cantik. Kakak, tahan dia untuk saat ini. Biarkan aku menyiapkan makanan untukmu. Kamu pasti lelah karena bepergian. Saya telah mengajukan laporannya di semua kantor polisi. Tidak ada balasan dari manapun. Maafkan aku, Rafai. Saya minta maaf. Ini terjadi karena aku. Ini kesalahanku. Misa bukan anak kandungmu. Inilah alasannya. Itulah sebabnya mengapa menurut Anda dapat menggunakannya untuk pekerjaan sosial Anda. Demi apa Suni, kalau dia anakmu, kamu pasti akan telah meninggal karena kesedihan dan sakit hati ini. Saya pikir itu. Kami tidak pantas mendapatkannya. Kami tidak pantas mendapatkannya. Oleh karena itu Tuhan tidak memberikan kita anak. Dan anak yang kami adopsi adalah dia. Kami tidak pantas mendapatkannya. Ya, dia bukan putrimu. Anak itu milik Zunaira. Dia telah memberikan putrinya kepadamu hanya karena untuk membuat Anda lebih baik sesegera mungkin. Kemudian dia akan mengajukan banding ke pengadilan terhadap kalimatmu untuk mendapatkan keadilan atas hal itu. Dia melakukan banyak hal untukmu. Tapi apa yang didapatnya dari itu? Dia kehilangan anaknya dalam proses tersebut. Dia adalah putriku. Tolong hormati, kembalilah ke akal sehatmu. Aku sudah sepenuhnya sadar. Aku sudah sadar sejak putriku kembali. Seorang ibu tidak akan pernah lupa. Wajah anaknya pernah. Dia adalah putriku. Dan jika Zunaira mengatakan dia adalah putrinya, dia berbohong tentang hal itu. Kamu bisa pergi dan bertanya padanya, apa realitas di baliknya? Dan katakan padanya ini juga. Saya kehilangan anak saya lagi setelah mendapatkannya. Tolong seseorang, bantu aku. Tolong seseorang, bantu aku. Dia mengatakannya dengan penuh percaya diri, seolah-olah benar-benar anak itu adalah putrinya. Dan bukannya berterima kasih padamu. Dia menyebutmu pembohong. Omong-omong, dia adalah pasien gangguan jiwa. Apa yang bisa saya katakan tentang pernyataannya? Aiza, dia benar. Dia benar. Aku tidak melahirkan Misha. Sebenarnya kami mengadopsinya dari panti asuhan. Sebuah LSM untuk anak yatim memberikan Misha kepada kami. Dan jika dia benar-benar mengatakan bahwa dia mengenali wajah gadis itu lalu, mungkin Misha adalah putrinya. Astaga. Kami tidak. Yang kurang beruntung tapi dia adalah orang yang tidak beruntung. Dia telah kehilangan putrinya 2 kali sekarang.
Aku berharap kebenaran ini telah dijelaskan kepada kami sebelumnya. Baiklah, dengarkan. Dari hal ini kita mengetahui bahwa Emaan sudah membaik. Dia sekarang normal. Oleh karena itu, Zuni sekarang, Anda berada dalam posisi untuk mengajukan banding atas nama Anda di pengadilan. Sudah 2 hari sejak pekerjaan dimulai di pabrik. Kita punya waktu 1,5 bulan. Tapi saya pikir kita akan menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. Kami memiliki tenaga kerja dan bahan baku bersama kami. Tidak ada masalah dalam tenaga energi dan jika ada, kita bisa menyewa generator siaga. Oke. Bagus. Oke. Baiklah, bisakah saya pergi? Di mana? Tekan bahuku. Aku bilang tekan bahuku. Halo. Apa itu? Apa yang akan Anda ajarkan kepada saya hari ini? Jadi kamu telah merampas hak anak-anakmu dari mereka. Tidak, saya belum. Saat ini saya baru saja menyuruh pengacaraku untuk memulai prosesnya. Keputusan yang menguntungkan saya harus datang. Bagaimana kamu bisa begitu kejam kepada mereka? Faham datang menemui saya. Dia menceritakan semuanya. Beritahu Faham daripada mendatangimu, dan menceritakan kesialannya kepadamu. Dia harus datang kepadaku dan memohon di hadapanku. Dia harus meminta maaf padaku. Lalu lihat, betapa murah hatinya aku padanya. Demi Tuhan, takutlah pada Tuhan, Margot Chowdhury. Apakah kamu sudah gila? Mereka adalah anak-anakmu. Anak-anak seperti ini seharusnya masuk neraka. Seorang budak jauh lebih baik daripada anak-anak seperti ini. Anak-anakku tidak pernah menekan pundakku. Aku harus meminta pelayan untuk menekannya. Ya. Terapkan tekanan. Biarkan aku bicara padanya. Tolong, apa yang terjadi padanya di rumah ini? Apa yang terjadi padanya? Kamu tidak membawanya untuk ini. Tapi apa yang terjadi? Kenapa kamu jadi marah-marah begitu? Tolong beritahu aku. Ibu, apa yang terjadi? Ini masalah pribadiku. Jangan ikut campur. Baiklah kalau begitu, aku adalah ibumu. Saya punya hak untuk bertanya. Anda salah paham. Saya sangat memperhatikannya. Saya memperlakukannya seperti anak saya sendiri. Kamu bisa bertanya padanya. Ya, Ibu, dia sangat mencintaiku dan peduli padaku. Diam, sangat mencintaimu. Aku juga ibumu. Dengarkan aku baik-baik. Biarkan aku bicara padanya sekarang. Aku sedang mengatakan Mama, silakan ikut aku ke dalam ruangan. Apa yang ingin kamu katakan? Ibu, tolong ikut aku. Aku akan kembali dan berbicara padamu. Datang. Apa yang membuatnya begitu marah? Bahwa dia datang ke sini untuk memperjuangkannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu akan merusak permainanku di sini? Saya tidak mengerti. Mama, jangan mencoba bersikap pintar padaku. Memahami. Setelah kerja keras saya merusak lingkungan. Dan kamu merusak hal yang sudah aku kerjakan dengan keras. Apa yang kamu katakan? Apa itu? Ibu, kamu tidak perlu berpikir atau mengerti apapun. Diamlah dan pergilah ke rumahmu. Aku tahu apa yang baik dan buruk untukku. Katakan padaku, apa yang sedang kamu lakukan? Saya ingin Salman menceraikan istri pertamanya. Dan kamu akan melihat. Saya akan segera berhasil dalam hal itu.
Tolong percayalah padaku, Emaan, aku tidak tahu kalau gadis itu adalah putrimu. Sekarang setelah kamu percaya padaku, kamu harus pergi dan menemukannya. Aku ingin putriku kembali. Tolong pergi dan bawa putriku. Kita semua mencoba menemukannya, dan polisi juga sedang mencarinya. Tolong percayalah padaku, saya menggunakan semua sumber saya untuk mencarinya. Kami akan segera menemukan putrimu. Iman, polisi juga datang ke Anda. Apa yang mereka tanyakan padamu? Mereka bertanya padaku bahwa, apakah saya mengenal orang itu? Tapi aku belum melihatnya. Ini adalah pertama kalinya. Aku tidak mengenalnya. Ini kesalahan pihak keamanan rumah sakit. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang datang dan menculik anak seperti ini? Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui hal itu. Ya, Zunaira, Anda benar. Itulah sebabnya mengapa semua keamanan berada dalam pengawasan polisi. Oh, Iman, jangan khawatir. Saya akan mengajukan banding ke pengadilan atas hukuman Anda. Ada beberapa makalah. Saya akan mengirimkannya kepada Anda melalui Aiza. Tanda tangani, dan Aiza, tolong siapkan surat keterangan dokternya. Anda harus menyebutkannya bahwa kondisi mental Emaan sempurna. Meskipun dia memiliki beberapa masalah medis. Karena itu, dia tidak akan masuk penjara, dan saya akan menangani kasusnya dengan mudah. Silakan. Oke, Zunaira, itu akan dilakukan. Ingat satu hal, Zunaira. Misi hidupku adalah putriku, itu tidak bisa menjadi hal lain. Jika aku tidak menemukannya, tidak ada gunanya bagiku jika kondisi mentalku lebih baik. Bahkan kalimatku yang pendek pun tidak berarti apa-apa. Tolong hormati, berpikir positif, berharap yang terbaik. Permisi. Ya, Mengapa wanita-wanita ini datang ke sini? mereka datang untuk pemeriksaan mingguan. Pemeriksaan. Ya, dia sudah hamil 1 bulan. Hamil. Bisakah kamu memberitahuku apakah itu laki-laki atau perempuan? Saya tidak dapat memberitahu Anda hal ini. Tetapi mengapa Anda bertanya? Ya, kamu telah memanggilku. Ya, aku ingin berbicara denganmu. Duduk. Coba pikirkan saja, cara kamu tidak patuh dan kurang ajar padaku. Kamu mengirimku ke penjara, kamu mencoba kirimkan aku ke rumah sakit jiwa. Dan hal yang tersisa, kamu membawanya ke pengadilan. Sekarang pikirkan dalam kondisi seperti ini, bagaimana aku bisa memaafkanmu? Apa yang penting? Apakah aku harus memaafkanmu atau tidak? Aku memberimu 2 pilihan. Yang pertama adalah, Anda menarik kembali kasus terhadap saya dari pengadilan. Dan kamu bisa kembali ke rumahku bersama ibumu, istrimu, dan saudaramu. Sebelum keputusan dibuat untuk menguntungkanku. Jika Anda datang kepada saya untuk meminta maaf setelah keputusan tersebut, aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan meninggalkanmu untuk menjalani hidup yang akan kamu benci dan berharap kamu mati saja.
Kesendirianmu telah membuat Anda sampai pada titik memberikan pilihan. Tapi ego kamu adalah, Jangan berpikir bahwa aku sendirian dan merasa kesepian. Dan inilah mengapa saya memberikan pilihan. Itu tidak mempengaruhi saya bahwa kalian pergi. Ya, jika saya khawatir, itu hanya tentang aku di sini. Siapa yang saat ini hanya janin kecil? Apa yang sedang kamu lihat? jadi kamu menginginkan seorang pewaris? Ya. Jika itu seorang gadis juga maka. Jika Anjuman melahirkan ke seorang gadis, lalu apa yang akan kamu lakukan? Apakah kau akan mengusir kami? Saya akan memutuskannya nanti. Kamu bisa pergi sekarang. Lalu apa yang Anda pikirkan? Apa yang harus dipikirkan? Saya tidak ingin menerima kekalahan. Aku juga tidak akan membungkuk. Apakah aku akan mendapatkan anak laki-laki atau perempuan? Aku tidak akan membiarkan ayah melihat wajah anak itu selamanya. Ya, dia tidak pantas mendapatkannya. Tapi sejauh pengetahuan saya, dia telah mengancammu. Maksudku, apa yang akan dia lakukan sekarang? Dia tidak bisa melakukan apapun. Tidak ada. Ada setan yang tinggal di dalam kepalanya selalu. Iblis yang berbahaya. Pemikirannya sangat rumit. Bahwa kita tidak akan pernah bisa mencapainya. Ia tidak hanya berpikir tapi juga iblis itu melakukan kejahatan apapun yang dipikirkannya. Kalau begitu itu berbahaya. Kok bisa? Kita setidaknya bisa mencoba menyelamatkan diri dari iblis itu. Tapi sekarang, aku tidak akan menerima kekalahan. Sejauh yang aku tahu, kamu tahu itu dengan baik. Dia mengambil nyawa anak Minal. Aku akan membunuhnya sebelum dia mencapai kamu. Anda sedang menikmati TV. Mengapa Anda terkejut? Kamu bisa melihat di mana Ibu? Dengan baik, Ibu sudah pergi untuk berbelanja di pasar. Dan pelayannya? Dia sudah pergi bersamanya. Ibu sudah pergi berbelanja. Salman dan ayah ada di kantor. Kamu sendirian di rumah ini dan itu juga dalam jangkauanku. Ada keheningan di rumah ini. Aku tidak suka keheningan seperti ini. Saya punya. Aku mulai mengalami sakit kepala. Tekan kepalaku. Istri pertama, aku memintamu untuk menekan kepalaku. Pijat itu. Dengan baik. Tanganmu sangat lembut dan halus. Sepertinya kamu tidak bekerja. Omong-omong, aku sudah datang ke rumah ini. Saya akan meminta Anda untuk melakukan semua pekerjaan. Baiklah,
Kamu tidak pernah berpikir untuk bertanya padaku, kenapa aku bersikap buruk padamu meskipun kamu sudah telah menghormati saya. Kemudian dengarkan, meminta cerai dari Salman dan keluar dari rumah ini selamanya. Apa yang sedang kamu lihat? Pikirkanlah hal itu. Apakah kamu ingin pergi dari rumah ini atau kamu ingin tinggalkan dunia ini? Halo. Mengapa Anda berpikir saat ini? Anda bisa berpikir setelahnya. Tetapi, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Ya. Pijat kepalaku. Pijat kepala. Apakah kamu tidak mendengarnya? Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Bagaimana agar saya tidak stres memikirkannya? Anda belum menemukan bukti apapun. Anakku pasti pergi entah kemana. Mendengarkan, kami telah mencoba yang terbaik. Namun saat investigasi, kami tidak dapat menemukan apapun. Lihat, orang-orang di rumah sakit yang ditahan. Mereka tidak mengatakan apapun. Sementara Nona Emaan, dia mengatakannya dengan jelas. Dia tidak mengenal orang itu, orang yang datang ke sana. Dia juga tidak menunjukkan keraguan pada siapapun. Kami akan melanjutkan ketika kami mendapatkan petunjuk. Tugasmu adalah mencari petunjuk. Apakah kamu mengerti? Saya bukan klien biasa yang kamu menceritakan kisah-kisah ini. Ada banyak cara untuk menghubungi pelakunya. Anda harus tahu bahwa... Oke. Ada cara. Tapi penculiknya menghilang setelah membawanya. Dan dia tidak memberikan tuntutan apapun. Jika dia menginginkan sesuatu, dia pasti akan menghubungi kamu. Kami akan melacaknya dan mencoba menghubunginya. Tapi menurutku, dia mempunyai permusuhan terhadap Nona Emaan. Seolah-olah dia hanya menginginkan untuk menyingkirkan anak itu. Nah, itu petunjukmu. Ini petunjuknya. Mungkin suaminya menculik anak itu. Karena dia seorang janda. Pergi dan cari tahu di mana suaminya. Baiklah. Kami akan menjadikan petunjuk ini sebagai basis kami, dan mencoba menemukan anak itu. Aku benar-benar minta maaf. Akan lebih baik jika kita memberikan misa ke Emaan. Akan jauh lebih baik jika kita tidak mengadopsinya. Kamu tahu apa? Jika akan mencoba setiap sudut dan celah untuk menemukannya. Bahkan jika aku harus melakukan penyelidikan sendiri. Insya Allah. Aku akan menemukannya. Menit. Apa yang telah terjadi? Tidak ada. Tolong beritahu aku. Apa itu? Tidak. Apa itu? Kenapa kamu selalu dalam kondisi seperti ini? Beritahu saya. Kita perlu menerima kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Bagian yang tidak beruntung. Saya sudah menerimanya. Kemudian, mengapa senyummu tersembunyi? Mungkin itu akan selalu tersembunyi. Salman, apakah kau tidak akan meninggalkanku sendirian?
menit. Berapa kali aku harus membuatmu mempercayainya? Aku harus mempercayainya lagi hari ini. Aku ingin percaya hal ini bahwa Oke, ceritakan padaku, apa yang telah terjadi? Beritahu saya. Jadi, tidak. Karena kamu tidak akan percaya padaku. Tapi ingatlah satu hal. Aku ingin selalu berhubungan denganmu. Bahkan jika aku harus mati untuk itu. Halo. Apakah Anda senang dengan putra Anda atau tidak? Mungkin tidak. Dan aku tidak akan pernah membiarkanmu tetap bahagia dalam hidupmu. Mengapa Anda menelpon? Saya selalu memberi. Kamu tidak penting dalam hidup. Anda mengangkat tangan Anda terhadap saya dengan dukungan putra-putra Anda. Anda akan melihatnya sekarang. Dalam kehidupan ini aku akan membuatmu sadari tempat yang tepat untukmu. Fahmida. Fahmida, Kemarilah, apa yang sedang kamu lakukan? jangan takut. Aku tidak akan mengatakan apapun. Katakan padaku ini, apa yang Anda pikirkan? Apa yang sedang kamu lihat? Apakah Anda meminta cerai atau memilih untuk dibunuh? Kamu bisa membunuhku. Oke. Bagaimana menurutmu? Aku tidak akan bisa melakukannya. Apakah Anda memiliki keraguan, Minal Ahmad? Zoha. Ibu. Ibu. Tolong tinggalkan aku sendiri. Tolong tinggalkan aku. Apa yang sedang terjadi? Beritahu saya. Apa yang kamu lakukan? Tidak, Ibu, aku tidak melakukan. Mama, dia selalu mengancamku. Aku belum pernah menceritakan hal ini kepadamu. Tapi hari ini kamu melihatnya karena itu. Aku harus memberitahumu ini. Dia selalu memintaku untuk bercerai dari Salman dan untuk meninggalkan rumah ini. Apa? Beraninya kamu melakukan ini? Tidak, Bu. Aku tidak pernah mengatakan hal ini. Zoha, mari ikut saya. Ayo, Zoha ikut aku. Datang. Tidak, Ibu, dia. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Tidak ada Ibu, mari ikut saya.